Oke guys, jumpa lagi dengan Nuah Zahara Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bedah habis gimana struktur cara kerja ataupun komponen di dalam fuel pump ya. Fuel pump atau main pumpnya si solar atau pompa solar. Nah, yang mana pompa ini nanti dia digunakan pada unit-unit Komatsu ya biasanya. Ada pada unit excavator small seperti PC 200, PC 300, PC 400 ataupun di unit grader seperti grader 535, 705 maupun 755 yang strip 5 yang terbaru yang sudah menggunakan Common Rail Fuel System atau HPCR ya. Sehingga nanti fuel pump ini akan berfungsi mengarahkan fuel ke sistem sesuai dengan standar pressure yang ditentukan. Kalau di unit big, nanti dia fuel pumpnya akan menggunakan PCV. Di sini nggak ada PCV-nya, tapi akan diganti dengan yang namanya IMV atau Inlet Metering Valve. Nah, Inlet Metering Valve ini yang ngatur nanti jumlah fuel yang akan menuju ke sistem Common Rail sehingga dia akan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, komponen utamanya dulu di sini ada terhubung dengan timing gear ya, bagian depannya ada bautnya ya. Ini di mounting baut, nanti di depan sini ada timing gear. Timing gear ini nanti akan terhubung dengan komponen yang namanya si timing gearnya engine, sehingga ketika engine berputar, fuel pump juga akan berputar. Nah, di dalam sini ada shaft panjang ya. Nah, di shaft tengah ada cam loopnya, nanti dia akan menghubungkan ke atas untuk mendorong plunger di sisi main pump yang diatur oleh si inlet metering valve. Kemudian di bagian bawah di belakang terhubung dengan shaft langsung, ini ada feed pump ya. Ini yang akan menghisap solar atau fuel dari tangki ya. Ini ada dua jalur ya. Satu untuk inputnya atau yang dari tangki, sedangkan satunya lagi outputnya yang nanti akan masuk menuju ke sisi bagian sini nih ya. Ada sisi lubang inputnya si supply pump ya, ini sini ya. Ini ada lubangnya ya, nanti dia akan masuk ke situ. Setelah masuk ke sini, nanti akan diatur oleh supply pump untuk jalur oli fuelnya yang akan menuju ke sisi Common Rail. Nah, di sisi bawahnya ada lubangnya nih untuk lubang lubricating. Oke. Kita bongkar langsung aja komponennya. Oke, kita bongkar dari bagian atas dulu ya. Ini kita bongkar di sisi headnya. Hati-hati saat melepas ini ya, karena di bawahnya ada spring, jadi perlahan-lahan saja seperti ini sampai terlepas. Bautnya satu persatu.
maaf agak lama ya karena di sini kita nggak ada ratchet, buka secara manual. Oke, baut kedua, ini baut terakhir. Kalau kita lepas, kita tarik ke atas sisi head ya. Nah, di sisi bagian dalam ini ya, di sisi bagian dalam sisi ini, dalam ada spring ya. Spring ini nanti yang akan mengatur ya. Ini spring ini akan mengatur jalur fuel yang akan ke outputnya ya, ke sana ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya, nah itu ada spool ya, ada tonjolan ini dua ya. Ini tonjolan ini nanti ini yang sering melakukan terjadi pergerakan. Ini akan mengarahkan fuelnya, nanti diputarkan oleh cam loop di bawah ini. Nah, di sisi sini ini nanti springnya kalau kita buka nih akan seperti ini ya. Ini springnya. Nah, spool ini akan naik turun. Spool ini akan naik turun seperti ini nih. Nah, berdasarkan dorongan dari atas tadi, di bawah tadi, dari dorongan spring nih. Di dalamnya spring tuh kalau kita lihat ya. Ada komponen nih ya. Ini yang ketika terdorong spring, sisi bagian belakang ini yang rapat akan menonjol ini naik. Tes sehingga fuel yang ada di dalam head ini nanti akan bergerak naik turun ya. Nah, kenapa dia bisa pindah fuelnya yang di sini tadi lubang ini? Kita buka di sisi sini nih. Karena ini ada input ya sini ya. Fuel masuk dari sisi sini, nanti keluarnya akan melewati sisi yang bagian atas ya. Fuel masuk ke sini ke dalam lubang, dipompakan dengan spring tadi ya, naik turun, kemudian keluar melalui bagian sini. Kalau kita buka, kenapa bisa seperti itu mengalahkan fuelnya? Karena ada komponen ini. Nah, saya di posisi seperti ini ya. Posisi seperti ini. Kalau kita lepas deh, bagian dalamnya di sini ada lubang ya, fuel masuk, nanti keluarnya ini menggunakan dua jalur ini, atas dan bawah. Nah, jalur itu dia akan ketemu dengan sisi ini. Sisi inlet metering valve atau si solenoid. Nah, kalau kita lihat di bagian belakangnya, nah ada lubang ya. Lubang tadi di sini, ini ada satu lubang kecil sebagai input. Masuknya dia akan mau masuk melalui lubang yang sana atau yang ke sisi sebelahnya overflow, dia diatur oleh yang namanya solenoid ini. Kalau kita lepas hanya lubang ya. Nah, karena ada o-ring, sehingga di sini fuel itu akan pindah dari sisi sini ke sisi sebelahnya berdasarkan pergerakan dari pembukaannya inlet metering valve. Ini kita buka. Kenapa dia bisa ngatur di sisi HPCR? Dia bisa mengatur jumlah fuel yang akan masuk ke common rail itu adalah di sisi inletnya. Berbeda dengan nanti kalau yang CRI pakai PCV ya, dia itu jalur outputnya diatur oleh si PCV untuk dibuang ke overflow. Kalau di sini tidak, dia jalurnya tetap, flow-nya tetap, si pompa ini tetap bekerja, cuman suplai yang masuk ke pompa diatur oleh si yang namanya IMV ini, inlet metering valve. Sehingga aliran fuelnya juga akan sesuai permintaan dari inlet metering valve ya, berdasarkan pemberian arus dari solenoid dari engine controller sesuai load bebannya yang terbaca di common rail pressure. Nah, kalau kita tarik keluar, nah lihat
Di dalamnya ya, dalam itu ada lubang ya, ada lubang satu di ujung ya, itu ada lubang. Tuh ada lubang ya. Di sisi sana juga ada lubang. Jadi ada 2 buah lubang ya. Lubang ke sisi kanan, lubang ke sisi kiri, dan lubang dari bawah tadi ya, yang terhubung dengan lubang jalur yang ketemu dengan ini. Nah, gini ya. Gini. Nah, gini. Jadi fuel yang masuk dari sini tersekat sama O-ring ya, jadi nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sana. Dia harus melalui lubang sisi bagian dalamnya pot di sini. Pembukaannya nanti dipengaruhi oleh di sini nih. Di solenoid sini, ini ada lubang di bagian depan, sama ada lubang sampingnya ya. 1, kelihatan nggak? 1, 2, 3, sama 4. Sehingga nanti ketika solenoid ini dapat arus, ini di dalam itu ada spoolnya ya. Ini solenoidnya nggak bisa kita buka. Spool ini akan membuka jarum lubangnya. Dia akan terbuka ketika netral, akan terbuka ke samping. Kalau ke samping lubangnya, ini akan ketemu dengan yang sini nih, ya. Kalau yang sisi sana, dia akan ketemu di sisi bagian sebelahnya. Jadi tadi ada satu input di sini, ya. Ini satu input masuk ke dalam sini, ya, outputnya. Nah, yang akan kembali melalui lubang yang ini ya, mau kembali mau lubang sini atau sini, itu diatur oleh komponen ini nantinya. Nah, masalahnya nanti yang sering bermasalah ketika menggunakan ini inlet metering valve adalah ketika terjadi low power, ini solenoidnya sering ngejam. Sehingga nanti ketika ngejam ya kita nggak bisa nyuplai fuel yang akan menuju ke sistem. Ya, nanti selain ini sampean juga bisa akan mengatur ini nih ketika sampean buka. Nah, ininya sering ngejam, Pak. Harusnya kan bisa naik turun gini ya. Nih ya, bisa naik turun ya. Ringan aja karena dia kecil. Nah, dia bisa jadi ngejam seperti ini sehingga dia tertutup terus, atau seperti ini terbuka terus sehingga pressernya bisa berubah. Efeknya nanti jadinya ya unitnya jadi low power atau tidak bisa meneruskan tenaga. Itu di sisi headnya. Sedangkan di sisi bawah di sini ada namanya feed pump. Nah, ini feed pumpnya, Pak, ya. Feed pump ini nanti fungsinya adalah untuk mensuplaikan fuel yang akan masuk ke sisinya main pump. Jadi dia yang mengumpan ini paling penting sekali ini. Jadi kalau tadi itu ngatur arus oli yang akan masuk, fuel yang akan masuk ke common rail itu mau tergantung banyak atau sedikitnya. Tapi kalau ini nanti dia adalah suplai utamanya. Jadi dia yang akan menghisap dari tangki menuju ke sistem. Kita bisa buka di sini. Jadi nanti kalau di low power buka-buka aja nggak apa-apa seperti ini ya. Tarik, bongkar, cek satu-satu kondisinya dari solenoid, dari lubang-lubang tadi ya. Misalkan di sini nih, sini tuh kan kalau kita lihat ada strainer ya, ada screen. Nah, ini jangan sampai buntu. Terus ataupun lihat dari sini feed pumpnya masih ada masalah atau tidak ya. Nah, feed pump, nah jangan seperti ini nih. Ini kopler ini nanti akan memutarkan nih. Bisa berputar ya. Ini akan memutarkan sisi bagian dalamnya sih feed pump. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan terhubung langsung ya dengan ini. Jadi ketika ini berputar seperti ini, karena putaran engine, selain ini akan menggerakkan di sisi sini ya, untuk menggerakkan solenoid tadi ini ya, dia akan mendorong nih. Ketika kita putar, nah, di sini ikut mutar tuh bagian belakangnya ya. Kalau ini putar, ini naik, sebenarnya bisa naik turun. Sebentar dulu nih, keras. Saya perjuangkan tuh untuk memutarkan. Nah, sekarang kita lihat di sini.
Kalau kita gerakan seperti ini, kelihatan ya. Oh, ini nggak ikut muter ya perutnya. Nah, terah. Nah, dia muter seperti ini nih. Nah, ini muter ya. Ini ikut muter ya pergerakannya. Nah, ini nanti akan menggerakkan ini sebenarnya. Tapi ini udah ngejam ya, jadi sebelumnya nggak bisa di dalam ini nih. Ini selain ini nanti sebenarnya ikut muter di dalam harusnya. Ini udah ngejam. Seperti itu. Nah, ini akan menggerakkan tadi ya spool tadi. Nah, kalau udah seperti itu, nanti di sini. Nah, ini ikut muter tadi ya, ikut puterannya tadi. Ini ikut puter. Nah, ketika muter, nanti dia akan suplai di bagian belakang ini akan jadi arus ya. Dari pengatur tekanannya itu dari belakang sini. Kenapa dia bisa mengarahkan fuel atau solar nanti dari sini nih. Karena di dalamnya itu ada mekanisme pompa atau namanya juga feed pump ya. Berarti dia memberikan umpan atau memberi masukan, mengumpanin, nyuapin lah ibaratnya kayak anak kecil itu. Ini yang nyuapin, ini ibu induknya. Jadi kalau nanti low power ini yang paling utama nanti. Jadi lemah di sisi feed pumpnya saja, bukan berarti dari main pumpnya. Nih kalau kita buat di dalamnya ya. Ini jalurnya tadi input ya, input sama output. Di dalam ini nanti akan ketemu dengan kiri ini nih. Kalau kita putar, ya ini muter nih. Kita putar yang di sini ya. Kalau kita putar dalamnya, nah dia akan menjadi putar gear pump seperti ini. Nah, karena dia tipenya eksternal gear pump, sehingga fuel yang dari sini dia akan dipindahkan ke sini ya, ke sebelahnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketika ini diputar sama engine, ya, ini putar sama engine seperti ini. Nah, dia akan memutarkan jadi pompa gerakannya ya. Ini sebagai putar yang diputar dengan rotor ini, ya. Ketika ini putar nih, saya putar di sini. Nah, ini yang putar ya, di sebelahnya. Itulah kenapa dia bisa mensuplaikan fuel ke sisi dari main pumpnya ya. Nah, nanti sampai perhatikan kalau terjadi abnormalnya ya bisa dilihat dari kiri ini ya. Bisa jadi aus ya kan, seperti ini. Atau dari o-ring sini nanti. Nih di sini ada o-ring ya. Ini o-ringnya jangan sampai bocor. Nanti bisa terjadi keabnormalan. Nah, kita balikin lagi. Jadi nanti kalau terjadi low power, satu yang diperhatikan adalah satu dari sisi feed pump ini, kedua tadi dari sisi punyanya inlet metering valve ya, atau yang ngatur buka tutupnya jalur, yang ketiga dari spool yang di sisi headnya main pump.
sudah, kita pasang ke sini lagi. Pastikan saat masang ya, tadi di sini ada locknya ya, pastikan duduk di sisi bagian tengah biar bisa muter. Ini sudah, kita perhatikan di sini juga kalau masang ya. Di lubangnya ya, ini ada tonjolannya di sini ya. Tonjolan ini akan ketemu dengan tonjolan sana. Perhatikan o-ring ini nggak boleh bocor juga ya. Nah, untuk pemasangan IMV nanti yang perlu diperhatikan adalah ini ya, posisi dari platnya sama posisi dari dudukannya IMV. Kita harus posisikan seperti ini ya. Nah, harus perhatikan lubangnya ini ya, sama posisi dari strainernya. Sini baru kita posisikan seperti ini. Nah, duduk.
Nah, untuk pemasangan EMV di sini kita lihat ya, perhatikan. Ini jalur jarak yang jauh ya. Jauh di sini berarti nggak tempat posisi nggak adanya. Nah, perhatikan di sini sebenarnya di sini ada o-ringnya ya. O-ring ini nggak boleh bocor. Jadi ada 2 buah o-ring, 1 sama 2. Ini o-ringnya sudah nggak ada. Pasang seperti ini. Terus kita pasang. Dan kita kencangkan mengunci bintang nantinya ya. Ya, udah jadi. Jadi seperti ini. Kita perhatikan lagi ya kencangan bautnya sama posisinya. Nah, ini supply pumpnya sudah bisa kita gunakan kembali ya. Atau setelah kita periksa kondisinya baik dari sisi head, EMV maupun feed pumpnya, kalau tidak ada keabnormalan, kita bisa cek selenuitnya juga. Baru kita bisa gunakan kembali feed pump ini untuk digunakan di excavator. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu saya lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alat berat Indonesia.